Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita kesempatan untuk subuh berjamaah, di mana mungkin banyak orang terlalaikan dengan waktu-waktu tersebut, ya, masih sibuk, masih tidur. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan taufik agar kita dipermudah untuk menjalankan ibadah salat subuh. Kemudian yang kedua, saya berterima kasih kepada bapak dan ibu untuk tetap duduk mendengar apa yang akan kita sampaikan, karena kan hal tersebut sesungguhnya adalah sebuah kabar gembira, ya, seorang yang mendengarkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ucapan-ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabasyir ibad alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, mereka yang mau mendengarkan al-qaul, ucapan yang baik, fayattabi'una ahsana, kemudian mengikuti yang terbaiknya, mengamalkan ucapan yang terbaiknya. Sehingga pada kesempatan pagi kali ini insyaallah kita akan membacakan beberapa faedah sebagaimana yang kita disampaikan terkait dengan masalah tanda kebahagiaan seseorang hamba baik di dunia ini maupun di akhirat, ya, yang mungkin nanti akan disebutkan ada 3 permasalahan, 3 perangai, 3 tanda seseorang hamba itu dikatakan berbahagia di dunia ataupun di akhirat. Ya, sebenarnya 3 perkara tersebut ini diambil dari ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala tatkala beliau mendoakan murid-murid, mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau di salah satu risalah beliau namanya Al-Qawaidul Arba'. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu mubarakan aina ma kunta, wa idza u'tiya syakara, wa idza adnaba istaghfara, wa idza u'tiya syakara, wa idza tuliya sabara, wa idza adnaba istaghfara, fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Yang artinya, semoga Allah menjadikan engkau yang apabila diberi bersyukur, yang apabila diuji bersabar, yang apabila berdosa beristighfar kepada Allah. Karena 3 perkara tersebut adalah unwanus sa'adah, kata beliau, tanda kebahagiaan seseorang. Berarti di sini kita akan membahas terkait dengan syukur, sabar, dan juga at-taubah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ya. Itu 3 tanda kebahagiaan seseorang hamba di dunia ini, dan nanti akan mendapatkan kebaikannya yang besar di akhirat kelak.
Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang pertama adalah syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perangai yang mulia yang Allah perintahkan hamba-hambanya di dalam Al-Quran, begitu juga lewat kisah Rasul SAW, agar mereka bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun." Hendaknya kalian bersyukur kepada Allah, bersyukur kepadaku, kata Allah, adhkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun. Fadhkuruni adhkurkum. Hendaklah kalian mengingat aku akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga di dalam ayat yang lain dan surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin." Bahkan kepada Allah lah hendaknya engkau beribadah saja, wa kun minasyakirin, jadilah engkau hamba-hamba yang bersyukur. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan syukur ini adalah sifatnya orang-orang yang mulia. Ya. Sifatnya para al-anbiya, para nabi. Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, yang terlihat disebutkan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Sesungguhnya Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala, adalah contoh yang baik. Qanitan lillah, orang yang taat kepada Allah. Hanifan, orang yang lurus, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun minal musyrikin, bukanlah dia termasuk orang yang berbuat syirik. Syakiran, Nabi Ibrahim adalah orang yang bersyukur. Li'an'umihi, terhadap nikmat-nikmat Allah. Allah pilih dia, Allah beri hidayah dia ke jalan yang lurus. Ya, ini termasuk sifatnya orang-orang yang mulia, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Nabi Muhammad, Nabi kita Nabi Muhammad alaihissalam. Beliau termasuk hamba yang paling bersyukur ya. Terkadang Aisyah radhiyallahu taala anha melihat beliau sallallahu alaihi wasallam sholat malam sampai kakinya itu apa? Bengkak. Ya. Aisyah heran. Kenapa engkau masih melakukan hal tersebut wahai Rasul? Padahal Rasulullah telah diampuni. Kata Rasulullah SAW, "Afala uhibbu an akuna abdan syakura?" Tidakkah aku pantas? Ya, aku suka menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Demikian. Ya. Bapak Syarifin azza wa iyyakum. Ada tuh definisi penjelasan makna syukur, itu juga setelah dijelaskan oleh para ulama apa sih makna dari syukur itu, sehingga benar-benar kita realisasikan, bisa kita amalkan dengan benar. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam Madarijus Salikin definisi tentang syukur ini. Kata beliau, asyukru zuhur athari nikmatillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'atan. Syukur adalah, kata beliau, tampaknya pengaruh nikmat Allah kepada seseorang lewat lisannya, dia memuji dan mengakui, lewat hatinya dia saksikan itu semua datang dari Allah, dan juga rasa cinta kepada Allah, dan tampaknya lewat jawarih, anggota badan, untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya,
dan lewat anggota badan. Adapun lewat lisan dia memuji, adapun lewat hati dia mengakui, adapun dengan anggota badan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga definisi semakna sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam tafsir beliau, tafsir As-Sa'di yang kita kenal. Kata beliau, yang namanya syukur itu i'tiraful qalbi bi minnatillahi ta'ala, pengakuan hati terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa talaqqiha iftiqaran ilaiha, dia menerima kenikmatan tersebut iftiqaran karena memang merasa butuh kepada kenikmatan tersebut. Wa sarfuha fi ta'atillah, dia gunakan kenikmatan tersebut tidak di jalur ketaatan kepada Allah. Wa sawruha an sarfiha fil ma'siyah, dan menjaga kenikmatan tersebut agar tidak disalurkan kepada kemaksiatan kepada Allah. Demikian ya, ini semangat. Itulah definisi syukur. Ya, maka dari definisi syukur ini, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, terkandung 3 rukun syukur. Terkandung 3 rukun syukur yang semuanya harus dilaksanakan. Yang namanya rukun itu harus dilaksanakan. Sebagaimana Islam itu ada rukun-rukunnya, semuanya harus dilaksanakan. Syukur itu harus ada rukun-rukunnya dan 3-tiganya harus dilaksanakan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, bukanlah hamba tersebut hamba yang sebenar-benarnya bersyukur. Ya, itu diambil dari definisi tadi. Yang pertama adalah dengan hati. Dengan hati, yaitu mengakui, i'tiraf, mengakui bahwasanya kenikmatan yang dia dapatkan itu semuanya datang dari Allah. Semuanya datang dari Allah, ya, bukan dari apa misalnya bos kita atau dari tetangga kita atau dari orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Mereka hanya sebab. Mereka kita yakini cuma apa? Sebab. Pada hakikatnya kenikmatan yang kita rasakan tadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini. Ya. Apalagi kalau kita menyandarkan kenikmatan tersebut kepada diri kita. Ini malah bukan syukur lagi dia. Malah jatuh kepada sifat ujub, berbangga diri atau takabur, sombong nanti jatuhnya. Demikian ya, kecerdasan dia misalnya ya, rajinnya dia, itu kan juga kenikmatan ya. Semuanya kita yakini datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Taufik, apa yang kita rasakan dari hidayah, taufik ya, kemudahan-kemudahan dalam hal ibadah, begitu juga urusan duniawi yang kita rasakan, semuanya kita yakini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Dan tidaklah ada satupun nikmat yang kalian rasakan melainkan pasti datangnya dari Allah. Demikian, itu yang pertama. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah dengan lisan. Ya, dengan lisan. Bagaimana cara merealisasikannya? Yaitu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang dia rasakan, atas kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan. Di dalam sebuah hadis qudsi itu hadis kalam Allah yang riwayatnya datang dari Nabi alaihi wasallam. Ya, kalam Allah, firman Allah yang jalurnya lewat Nabi alaihi wasallam. Demikian. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman wajada khairan falyahmadillah."
wa man wajada ghayra dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah. Maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mendapati selain daripada itu, maka tidaklah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Tapi hadisnya Abu Dzar radhiyallahu taala ada di Arba'in Nawawi nomor 24 hadisnya. Faman wajada khairan falyahmadillah, itu syahidnya. Siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh kenikmatan ya, maka kita puji. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama, caranya yang pertama yaitu dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dengan lisan juga disebutkan dalam surat Duha ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yaitu dengan menceritakan nikmat tersebut. Ingat, menceritakan nikmat tersebut dalam rangka bersyukur kepada Allah, i'tirafan, bukan sombong-sombongan. Ya. Bukan sombong-sombongan, tapi untuk diambil pelajaran dan juga mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lisan juga. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu dengan anggota badan. Ya. Dengan anggota badan. Yaitu dengan bagaimana maksudnya? Menggunakan kenikmatan yang dia dapatkan untuk terus di jalur ketaatan kepada Allah. Menggunakan kenikmatan yang dia rasakan, semua yang dia rasakan dari kenikmatan dia berikan, dia salurkan agar terus di jalur ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang benar-benar bersyukur. Ya, sebagaimana Nabi alaihi wasallam, ya, beliau adalah hamba yang paling bersyukurnya. Allah memberikan taufik beliau untuk sholat malam. Itu termasuk amalan, ya, amalan sehingga betul-betul orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah juga sebutkan terkait dengan keluarga Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra, beramalah wahai keluarga Daud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Jadi diperintahkan untuk bersyukur, yaitu dengan anggota badan juga demikian ya. Kalau tiga-tiga hal tersebut ya, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, salah satunya tidak dilaksanakan, bukanlah hamba tersebut hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan harta, hendaknya dia mengakui itu semua datangnya dari Allah. Dia memuji Allah, alhamdulillah ala nikmatihi, atas kenikmatan yang dia rasakan, dan menggunakan harta tersebut untuk terus di jalur ketaatan. Ya, misalnya handphone, ya, digunakan pada perkara-perkara yang baik, menyebabkan kebaikan, ya, melihat perkara-perkara yang baik. Bukan menjadikan nikmat tersebut malah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan nikmat misalnya kedudukan, ya, maka memberikan menyalurkan kebaikannya itu mempermudah orang, ya. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru, kata Rasul. Permudah, jangan persulit. Basyiru wa la tunaffiru wa la tuyassiru wa la tu'assiru wa basyiru, berilah kabar gembira, jangan membuat lari. Ya, kalau kita dipermudah Allah SWT mendapat sebuah jabatan, cara bersyukurnya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian ya.
atau diberikan kenikmatan ilmu, maka disalurkannya untuk didakwahkan, jangan pelit, ya. Bahkan kalau ilmu itu disebar, maka semakin kokoh untuk dirinya. Demikian, ya. Terkait anggota badan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita mata, pendengaran, ya, telinga, tangan, kaki, ya. Cara bersyukurnya semuanya diberikan, semuanya disalurkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga betul-betul kita menjadi hamba yang bersyukur. Jangan digunakan kemudahan-kemudahan yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada jalur kemaksiatan. Walhamdulillah. Ya. Adapun metode bersyukur, ya, metode bersyukur yang Rasulullah SAW sebutkan agar kita menjadi mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu disebutkan dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa innahu ajdar an la tazdadu ni'matallahi 'alaikum." Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang nikmat dunianya lebih rendah di bawah kalian. Lihatlah yang di bawah, kata Nabi SAW, dan jangan kalian melihat yang di atas, ya. Fa innahu ajdar, hal tersebut lebih membuat engkau merasakan ajdar Allah tasdaru, tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kalian. Hal tersebut membuat engkau tidak meremehkan nikmat Allah yang kalian rasakan. Demikian, ya. Jadi terkait dengan urusan-urusan duniawi, ya, harta, kedudukan, atau urusan-urusan dunia, ya, maka melihatnya ke bawah, ya. Jangan kita malah sebaliknya, dibanding kita membandingkan diri dengan orang yang kenikmatan dunianya di atas kita, yang nggak bakal bersyukur kita, kurang terus, ya. Gajinya misalnya 3 juta, misalnya, melihat tetangganya yang gajinya 10 juta, yang sebelah kiri tetangganya gajinya 15 juta, ya, nggak bakal bersyukur gitu, ya. Atau apalagi zaman sekarang ini, ya, model-model media sosial yang mana ajang pamer, ya. Jangan kita kalau istilahnya Instagram itu follow orang-orang yang sering pamer dan nikmat tersebut di atas kita, gitu. Nanti kita tidak mudah menjadi hamba yang bersyukur, ya. Jadi malah ngeremehin kenikmatan yang dia rasakan, padahal banyak orang-orang yang di bawah dia. Dari segi urusan dunia jauh di bawah dia kenikmatan yang dirasakan, ya. Tapi dia tidak bersyukur karena melihatnya orang-orang yang di atas terus, ya. Sehingga lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian itu metode dari Rasulullah SAW, melihat yang di bawah, hendaknya melihat yang di bawah. Ya, ini catatannya terkait urusan duniawiyah, ya. Kalau urusan akhirat ini sebaliknya, kita melihat yang di atas kita, ya, agar termotivasi, ya. Jangan kita malah melihat yang di bawah kita, malah kita jadi meremehkan perkara-perkara yang wajib, atau malah meremehkan perkara-perkara yang larangan sehingga dilarang, gitu, ya. Misalnya dia, saya cuma minum khamr aja, nggak main-main perempuan. Lihat itu tetangga sebelah dia itu, ya, banyak dosanya. Jangan kayak gitu. Tapi apa? Melihat orang-orang yang baik, melihat orang-orang yang diberikan kenikmatan akhirat lebih baik daripada kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fastabiqul khairat, hendaknya kalian berlomba-lomba dalam kebaikan. Demikian, ya.
Kalau misalnya dia, yang penting saya enggak berbuat buruk, tapi sholat 5 waktunya bolong-bolong. Ya, yang penting saya enggak berbuat buruk. Dia tetangga sebelah tuh, maling segala macam. Jangan bandingin sama yang di bawah, bandingin kayak urusan agama sama yang ini lebih tinggi daripada dia. Ya, orang-orang yang rajin. Demikian, ya, sehingga termotivasi. Dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka meminta kepada Rasul solusi agar bisa menyayangi orang-orang kaya yang mereka itu memiliki keutamaan yang tidak diberikan kepada orang-orang miskin, yaitu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan urusan ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada infak-infak yang lain, sedekah-sedekah yang lain, tasbih, takbir, tahmid itu juga bentuk sedekah. Ya, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kan urusan dunia apa akhirat? Akhirat. Ya. Jadi, misalnya boleh seseorang berharap untuk mendapatkan harta sebagaimana orang yang berada di atasnya. Boleh nggak kayak gitu? Dengan catatan untuk diinfakkan di dalam Allah untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini yang terbaiknya. Ya, kalau semata-mata cuma ingin, ya itu nggak ada kebaikan padanya. Cuma semata-mata ingin kaya, ya nggak ada kebaikan. Ya, bahkan malah kalau misalnya dia cuma ingin kaya kemudian nggak ada harapan untuk berbuat baik, takutnya kekayaan tersebut membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan urusan dunia ini sebenarnya simpel kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang yang dia pagi harinya, waktu subuhnya, ya pagi harinya mendapati dirinya dalam keadaan aman, tentram, ya. Kemudian mu'afan, sehat, walafiat, bisa melakukan aktivitas segala macam, ya. Dan ada bekal pada hari tersebut, maka kata Rasul, faka'an al-ma'izat al-dunia, seolah-olah kebaikan dunia ini, urusan dunia ini sudah dikumpulkan semuanya untuk orang tadi. Ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, wa indahu qutu yaumihi, faka'anna ma'izat al-dunia, kata Nabi. Siapa yang masuk waktu pagi dalam keadaan beraman, ya aman, tentram, gitu ya, bukan masa perang atau masa ketakutan yang lain. Kemudian mu'afan fi jasadnya itu sehat walafiat, gitu, nggak sakit, alhamdulillah ya, ini nggak ada yang corona, gitu ya. Kemudian wa indahu qutu fi sirrihi, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki bekal untuk hari itu aja, ya. Beras ada buat makanan itu buat dia sama anak-anaknya, lauk masih ada, bumbu dapur ada, aman, kompor masih banyak isinya, gasnya itu. Faka'an mahizat lahu dunia, itu seolah-olah dunia ini semuanya untuk dia. Jadi nggak panjang angan-angan, gitu ya. Seperti burung aja, kan si masuk wataru itu pagi hari lapar, sore hari ya untuk hari itu, sore hari kenyang, gitu. Ya. Yang paling penting di benak dia adalah akhirat. Gitu. Gak khawatir urusan dunia ini, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mematikan dia, melainkan rezekinya sudah dipenuhi semua. Gitu. Nah, kalau kita bersyukur kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala terus akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat tersebut. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum, ya kata Allah dalam surah Ibrahim. Ya, kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku. Wa la in kafartum
inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, adabku amat sangat pedih. Ya, adabku amat sangatlah pedih. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada syukur kita, tapi kita yang butuh kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kita pun terjaga dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia tentram, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, sesungguhnya Allah tidak butuh kepada kalian. Ya. Wala yaqbalu ibadihi kufur. Dan Allah tidaklah ridho terhadap hamba-hambanya perbuatan kekufuran. Wa in tashkuru yarallahu lakum. Tapi kalau kalian bersyukur, Allah ridho kepada kalian. Demikian, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan rasa syukur seorang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 147. Tidaklah Allah akan melakukan azab, memberikan azab kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Demikian. Jadi musibah-musibah yang ada, gempa bumi, banjir dan segala macamnya, itu mungkin keumuman masyarakatnya. Waliyadzubillah, mereka orang-orang yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, apabila muncul nampak keburukan-keburukan ya terkait dengan zina, begitu juga dengan riba, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk qaryah tersebut, tempat tersebut dengan kehancurannya. Idza dhahara fasad, idza dhahara fi qaryatin ar-riba wa zina adinallahu bihalakiha. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah merata nampak perzinahan, transaksi riba sudah di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan kehancuran untuk qaryah tersebut, untuk tempat tersebut. Karena nggak mau bersyukur, ya. Malah ingkar, malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, malah melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Waliyadzubillah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju' wal khawfi bima kanu yasna'un. An-Nahl 112. Yang artinya Allah memberikan permisalan untuk sebuah tempat, untuk sebuah desa yang tadinya itu aman, ya, tentram, tenang. Ya rizqu haradan, rizkinya datang kepada tempat tersebut dari banyak, dari arah, dari min kulli makan, dari setiap arah. Rizkinya itu datang kepada tempat tersebut. Tapi orang-orang yang ada di tempat tersebut fakafarat bi an'amillah, mengkufuri nikmat Allah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan kepada Allah memberikan kepada kaum tersebut libasal ju', pakaian kelaparan, wal khawf, ketakutan. Itu sebab dengan apa yang mereka perbuat. Demikian, ya. Ya, rukun-rukun syukur tadi lah banyak difahami, ya. Sehingga betul-betul kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, mendapati kebahagiaan di dunia ini, diberikan kenikmatan yang banyak, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, jauh dari adab Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat mendapatkan pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Baru satu, ya, udah mau 6. Satu lagi. Apa sudah dulu? Ini meja berapa sih? Biasanya.
604 kalau di HP saya. 619. Ah, 619. Enggak 619 kayaknya. Entah kalau HP saya salah. Kalau suruh isi di HP nya 635. Iya. 10 menit lagi, enggak nyampe 10 menit lagi. 6 menit lagi. Satu lagi. Ya. Sabar aja, sabar. Nanti baru satu tentang suku ya. Dan sabar diringkas saja. Terkait dengan tanda kebahagiaan seorang hamba yang kedua, orang yang terbaik yaitu sabar. Sabar.